Halo anak-anak ibu, kembali kita bertemu dalam pelajaran geografi. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai organisasi di kawasan Asia Tenggara. Kali ini kita akan masuk mempelajari mengenai wilayah Asia Tenggara itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai letak. Letak Asia Tenggara dapat ditinjau dari 3 segi: astronomis, geografis, dan letak geologis. Letak astronomis. Letak astronomis seperti yang kamu pelajari di kelas 7 adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, di mana kedua garis khayal ini akan dapat memberikan informasi tertentu atau keadaan tertentu di permukaan bumi. Kita lihat dulu posisi lintang Asia Tenggara. Wilayah paling utara Asia Tenggara terletak di lintang 28 derajat lintang utara. Sedangkan yang paling selatan itu berada di 11 derajat lintang selatan. Wilayah yang paling barat berada di 93 derajat bujur timur, dan wilayah yang paling timur di Asia Tenggara berada di 141 derajat bujur timur. Itu berarti negara yang berada paling utara di Asia Tenggara itu adalah Myanmar. Sedangkan negara yang berada paling selatan di Asia Tenggara itu adalah Indonesia. Dan wilayah yang paling barat di Asia Tenggara adalah juga Myanmar. Wilayah paling timur di Asia Tenggara adalah juga wilayah Indonesia. Dan berdasarkan garis lintang ini, maka posisi wilayah Asia Tenggara itu berada di belahan bumi utara, belahan bumi selatan, dan seluruh wilayahnya berada di belahan bumi timur. Sekarang kita lihat dampaknya. Yang pertama, dari posisi garis astronomis, maka kawasan Asia Tenggara itu didominasi oleh iklim tropis dan sebagian kecil wilayah Asia Tenggara beriklim subtropis. Lalu kemudian Asia Tenggara itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Hal inilah yang menyebabkan sebagian wilayah Asia Tenggara mengalami iklim tropis. Lalu berdasarkan garis bujurnya, kalau nanti kita perhitungkan, maka Asia Tenggara memiliki 3 perbedaan daerah waktu. Di kelas 7 kamu sudah belajar mengenai bagaimana caranya memperhitungkan daerah waktu berdasarkan garis bujur. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada 2 negara yang berada pada posisi paling utara, selatan, timur, dan barat. Myanmar berada di utara dan barat, sedangkan Indonesia berada di paling selatan dan paling timur. Selanjutnya adalah letak geografis. Kalau kita belajar letak geografis, berarti kita belajar mengenai batas-batas suatu wilayah. Nah, gambar warna merah jambu ini adalah kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita lihat wilayah-wilayah mana saja yang mengelilingi Asia Tenggara. Sebelah utara itu ada negara Cina atau Tiongkok. Sebelah selatan nanti ada negara Australia. Selain dengan negara Australia, di sebelah selatan Asia Tenggara juga berbatas dengan Samudra Hindia. Sekarang kita lihat posisi di sebelah timur. Di sebelah timur ini nanti ada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Sedangkan yang di sebelah barat itu nanti ada Laut Andaman dan Teluk Benggala yang berbatasan dengan India. Tapi kita batasnya dengan Teluk Benggala dan Samudra Hindia. Jadi kesimpulannya adalah sebelah utara berbatas dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatas dengan
Australia dan Samudra Hindia sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah barat berbatas dengan Laut Andaman dan juga dengan Teluk Benggala. Oke, sekarang kita melihat posisi geologis. Geologis adalah posisi suatu wilayah dilihat berdasarkan susunan batuannya. Untuk Asia Tenggara sendiri ada dua keadaan yang mempengaruhi posisi geologisnya. Yang pertama adalah adanya pertemuan sirkum. Ini kalau di peta ini kelihatan seperti garis ini. Apa itu sirkum? Sirkum adalah jalur pegunungan muda. Dan pegunungan muda biasanya bersifat aktif. Oke, mana sirkumnya? Pertama adalah sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik nih, yang berasal dari benua Amerika. Nanti dia akan masuk ke Jepang, dan wilayah Asia Tenggara yang pertama dipengaruhinya adalah Filipina. Lalu dia masuklah ke Indonesia melalui Sulawesi dan Kalimantan. Sulawesi dan Kalimantan. Oke, kemudian sirkum Mediterania berasal dari pegunungan Alpen di Eropa. Dia akan masuk melalui wilayah Asia Tenggara. Sebelumnya dia melalui jalur Asia Selatan, lalu masuklah dia ke Asia Tenggara melalui Myanmar, lalu menuju Malaysia, dan akhirnya masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, termasuk Bali. Dan kedua sirkum ini nanti bertemu di Indonesia, yaitu di Kepulauan Maluku. Oke. Selanjutnya adalah bahwa Asia Tenggara dipengaruhi oleh 3 lempeng litosfer. Masalah lempeng kamu sudah pelajari di kelas 7. Lempeng apa saja itu? Pertama adalah lempeng Eurasia. Nih, mempengaruhi kawasan Asia Tenggara nih. Lalu lempeng dasar Samudra Pasifik. Nih, ke Filipina, ke Indonesia. Dan lempeng Indo-Australia. Kalau lempeng Indo-Australia lebih dominan mempengaruhi wilayah Indonesia. Kalau lempeng Eurasia mempengaruhi oleh kawasan Indochina. Kalau lempeng Pasifik mempengaruhi wilayah Filipina dan wilayah negara Indonesia. Apa dampak geologis Asia Tenggara? Pertama, karena merupakan daerah pertemuan sirkum, maka otomatis wilayah Asia Tenggara banyak memiliki gunung api yang aktif. Dan kemudian sudah pasti terbentuklah tanah vulkanis yang subur. Dan magma dari gunung api juga akan menghasilkan barang tambang. Selain dampak positif ini, negara Asia Tenggara juga mengalami kondisi dampak negatif, yaitu dengan kondisi banyaknya gunung api yang aktif dan dipengaruhi oleh 3 lempeng litosfer. Maka bencana alam yang sering melanda wilayah Asia Tenggara secara geologis adalah bencana alam tektonik atau gempa tektonik dan peristiwa vulkanisme, baik gunung meletus maupun gempa vulkanis. Oke, rasa hari ini itulah materi kita yang Ibu sampaikan. Nanti di video pembelajaran dalam pertemuan di Google Classroom, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah belajar pada hari ini.